Selamat bertemu kembali di dalam materi perbandingan. Perbandingan itu ada dua, yang pertama perbandingan senilai, dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, hari ini kita mempelajari tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka akan diikuti pertambahan nilai variabel yang lain. Atau sebaliknya, jika suatu variabel berkurang, maka variabel lain ikut berkurang. Jadi untuk mengetahui sebuah perbandingan itu senilai atau bukan, maka lakukanlah analisis soal. Cara kerja untuk perbandingan senilai adalah kali silang. Ya, sekarang kita masuk menyelesaikan masalah dalam perbandingan senilai. Soal yang pertama, Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep makanan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat membuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Jadi, soal tadi kita buat dalam bentuk tabel untuk mempermudahnya. Jadi, yang kita bandingkan adalah tepung dengan cookiesnya. Tepung satuannya gelas, cookies satuannya lusin. Nah, 2 gelas menghasilkan 3 lusin. Jika 12 gelas menghasilkan berapa lusin? Nah, kita misalkan dia dengan variabel A. Nah, sebelum kita mengetahui ini perbandingan senilai atau bukan, kita harus analisis dulu tabel itu atau pernyataan tadi. Kalau sudah tahu, kita sudah gampang untuk menyelesaikannya. Nah, analisisnya, jika tepungnya bertambah, nah, 2 menjadi 12. Maka secara logika, cookies yang dibuat juga pasti bertambah. Nah, berapakah pertambahannya itu? Itulah yang akan kita lakukan. Nah, dari analisis ini, maka perbandingan ini senilai. Kenapa? Karena perbandingan kenaikan variabel yang satu diikuti kenaikan variabel lain. Karena perbandingan ini senilai, maka cara kerja kali silang. Apa yang dikali silang? 2 kali silang ke A, 3 kali silang ke 12. Berarti 2A sama dengan 3 kali 12. Akhirnya kita dapat hasilnya adalah 18. Jadi cookies yang dapat dibuat adalah 18 lusin. Soal kedua, Raffi mencatat bahwa 60% dari teman sekelasnya adalah perempuan. Dan dia menyimpulkan bahwa perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 3:5. Apakah benar? Nah, total siswa kita misalkan 100%. Perempuan 60%. Dengan kata lain, maka siswa laki-laki adalah 40%. Maka perbandingan perempuan terhadap laki-laki adalah 60% banding 40%. Jika diselesaikan menjadi 3:2, bentuk yang paling sederhana. Jadi, kesimpulannya, apakah benar yang dikatakan Raffi? Jawabannya tidak benar atau salah. Yang benarnya ada 3:2, bukan 3:5. Soal ketiga, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Berapa banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit? Nah, kita jawab. Kita buat dulu tabelnya. Yang kita bandingkan adalah tutup botol dengan waktu. Jika 14 tutup botol yang dapat dibuat, waktunya 84 detik. Kalau waktunya 2 menit, berapa? 2 menit itu sama dengan 120 detik. Ya, karena 1 menit 60 detik. Jadi 2 kali 60, 120. Nah, kita lihat. Kalau semakin banyak waktunya, 84 menjadi 120, maka banyak tutup botol yang dipasang tentunya juga harus semakin
banyak. Nah, dengan kata lain, kenaikan nilai variabel yang satu diikuti kenaikan nilai variabel yang lain, maka perbandingan ini adalah senilai. Untuk menentukan nilai A, cara kerjanya kali silang. 84 kalikan ke A, 14 kalikan ke 120. Maka nilai A-nya hasilnya adalah 20. Maka banyak tutup botol yang dapat dipasang dalam 2 menit adalah 20. Ya, sekarang kita masuk perbandingan senilai pada peta dan model. Jika pada suatu peta tertulis skala 1:1.500.000, itu artinya 1 senti pada peta mewakili jarak 1.500.000 senti juga pada jarak sebenarnya. Jadi skala itu adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Satuannya sama-sama senti. Ya, contohnya, sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang supir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan 80 km per jam. Selama dalam perjalanan, ia berhenti istirahat 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30 WIB. Pertanyaannya, berapa jam bis tersebut di perjalanan? Oke, kita jawab. Ya, kita buat dulu perbandingannya. Yang kita bandingkan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jika 1 cm sebenarnya 10.000 cm. Jika 2,4 cm berapa kilometer? Ya, berarti semakin panjang jarak di peta, maka jarak sebenarnya juga semakin panjang. Sehingga didapat perkalian silang dan menghasilkan jarak sebenarnya adalah 24.000 cm. Jika diubah dalam kilometer menjadi 240 km. Jadi jarak kota Jambi Palembang 240 km. Nah, kemudian kita bandingkan lagi jarak ke waktu untuk menentukan berapa jam bis di perjalanan. Nah, jika jaraknya 80 km ditempuh 1 jam karena kecepatan bis 80 km per jam. Nah, sementara jarak Jambi Palembang 240 km. Nah, jika 240 km, berapa jam yang dibutuhkan? Nah, semakin panjang jaraknya, maka waktu tempuh juga semakin banyak atau semakin lama. Sehingga perbandingan ini senilai, maka kita kalikan 80 kali Q sama dengan 1 kali 240. Didapat Q-nya sama dengan 3 jam. Jadi waktu tempuh jika tanpa istirahat dari kota Jambi ke Palembang adalah 3 jam. Nah, sehingga bisa dijawab bis itu dalam perjalanan adalah 3 jam 30 menit. Karena dia tadi beristirahat 1 kali yaitu 30 menit. Kalau tanpa istirahat 3 jam. Pertanyaan kedua, pukul berapa supir bis itu berangkat dari kota Jambi? Nah, lihat. Katanya ia tiba di Palembang jam 10.30. Sementara bis total perjalanannya 3 jam 30 menit. Sehingga kita kurangkan saja dari 10.30 sebanyak 3 jam 30 menit atau 3,5 jam. Sehingga dapat dihasilkan bahwa bis berangkat tadi dari kota Jambi adalah pukul 10 kurang 3, berarti pukul 7.00 WIB. Demikian penyelesaiannya. Semoga dapat dipahami.